nggak mampu, udah nggak mampu tengil, ya, nggak punya duit tengil, ngajar-ngajarin orang. Dan saya mohon maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan saya mengingatkan, jangan sekali-sekali masuk dalam jebakan pinjol, karena akan menyengsarakan kita sendiri. Perilaku para pelaku fintech lending ilegal yang melakukan penagihan tidak beretika dengan teror, intimidasi, dan pelecehan, kan ini merupakan suatu kegiatan yang tidak bisa ditolerir. Dasar ya Anda ya, banyak omong. Saya konfirmasi baik-baik dari awal. Anda kenal nggak? Ini benar namanya Bapak Nugraha. Nah terus nomornya nomor ini. Tidak kenal. Kejahatan di balik pinjaman online itulah tema Rosi malam hari ini. Kejamnya perilaku para penagih pinjaman online bukan cerita baru. Mereka kerap memaki hingga mengancam keselamatan korban dan keluarganya yang tidak kunjung melunasi pinjaman mereka. Bahkan semua nomor kontak di handphone korban juga ikut diteror. Namun rupanya serangan para penagih pinjol ilegal ini tidak berhenti meski konsumen sudah melunasi pinjamannya. Seperti yang dialami oleh seorang pemuda, ia akan membagikan kisahnya menerima teror tanpa henti dari debt collector atau penagih utang pinjol ilegal. Meski ia sudah melunasi pinjamannya. Selain itu saya juga akan mengundang seorang yang sangat aktif mengamati modus kejahatan di dunia pinjaman online. Ia adalah admin dari akun Twitter Pinjolers Official yang juga meminta disamarkan identitasnya. Selamat malam, Bung Banu. Malam. Oke, tadi Halo. Ya ada 3 korban yang sengaja saya undang di Rosi malam hari ini. Ada Doni, ada Bobby. Dua-duanya itu tidak pernah minjem, tapi mereka dapat tiba-tiba duit masuk dan kemudian mereka ditagihkan dengan jumlah uang yang harus dibayar sesuai dengan bunganya. Tapi untuk Banu, saya mau tanya, Anda minjem ya dari pinjol ya? Iya, pernah, Mbak. Pernah minjam dari pinjol. Anda melunasi, betul ya? Betul. Anda sudah lunasi termasuk dengan bunganya, jadi sebenarnya nggak ada masalah apapun? Iya. Oke, ceritakan pada saya bagaimana seorang nasabah yang meminjam dari pinjol, melunasi semua kewajibannya termasuk bunganya, tapi kemudian apa yang terjadi pada Anda, Bung Banu? Jadi gini, kejadiannya itu saya pernah terjerat pinjol kira-kira 2 tahun yang lalu. Nah, waktu itu sekitar ada 25 aplikasi. Jadi ada ke 20 aplikasi pinjol? Iya, 25, Mbak. 25, oke. Ya, terus awalnya sih lancar. Sampai akhirnya bunganya makin besar, saya terdesak. Terus akhirnya gagal bayar dan saya dikejar sama beberapa debt collector. Oke. Oh, Anda mengatakan sempat gagal bayar? Bukan gagal bayar. Gagal bayar itu istilahnya. Cuma jadi saya belum bisa bayar tapi ada keinginan untuk bayar. Tapi saya berkali-kali bilang ke debt collectornya saya minta waktu sampai akhirnya benar tadi dibilang sama Doni, itu ada penyebaran data foto saya itu ke semua kontak teman-teman rumah, keluarga, sama teman-teman di kantor. Oke. Biar saya mencoba merangkum apa yang terjadi pada Anda. Anda meminjam ke pinjol, memang ada ketidakmampuan untuk bayar pada waktunya. Anda kemudian minta waktu untuk membayar, dan pada saat Anda meminta delay waktu atau penundaan pembayaran, disitulah kemudian ada penagihan utang. Iya. Oke, apa yang Anda alami? Saya sempat takut, drop, apalagi sudah intimidasinya itu sangat serem banget sih. Kayak mereka mau datang ke rumah, mau menganiaya atau membunuh
bapak ibu saya, terus cari teman-teman saya, dan mereka juga mengancam itu, mereka akan mengontak semua teman-teman, keluarga, untuk patungan atas nama saya. Oke. Jadi untuk kasus Anda, mereka dapat ya semua kontak nomor telepon Anda dapat? Dapat. Dan kemudian menyebarkan identitas Anda? Iya. Ini WhatsApp yang ditujukan untuk Anda ya, maling kotak amal BP? Iya, betul. Oh, BP itu Bapak, Mas. Oh, Bapak nama Anda tuh yang disamarkan ya. Tiba-tiba ini ada grup ini? Iya, ada grup, tapi di grup itu hanya dibuat sama DC-nya, debt collector, tapi si debt collector tidak berbicara apa-apa. Sampai akhirnya saya juga dikeluarkan dari grup itu. Saya juga nggak ngerti tujuannya apa. Oke, ya. Oke, ini ada grup, nggak tahu apa tujuannya, tapi maling kotak amal Bapak nama Anda, grup dari semua kontak yang Anda kenal. Dari sini nggak ada peristiwa apapun. Lalu apalagi yang mereka lakukan untuk membuat Anda bayar? Mereka mengancam untuk meminta teman-teman untuk patungan. Sorry, supaya agak clear nih. Grup ini yang mengatakan Anda adalah maling kotak amal, ini Anda udah ngelunasin pinjolnya belum? Oh, ini grup baru. Jadi 2 tahun yang lalu itu udah lunas semua. Terus tiba-tiba kira-kira sekitar 2 bulan yang lalu itu ada lagi yang menagih, dan saya sama sekali tidak pernah ada pinjaman lagi. Oke. Jadi grup ini baru ya? Setelah Anda selesaikan semua piutangnya? Iya, sudah nggak ada. Utang-utang Anda udah Anda bayarkan. Tiba-tiba muncul ini? Betul. Oke. Lalu? Lalu ya, saya beruntungnya teman-teman dan beberapa keluarga saya yang ada di grup itu konfirmasi, nanya, Mas, sampean ada utang apa lagi? So, saya juga awal bingung, utang apa lagi? Terus kok yang pembuat grup juga tidak bisa ditelepon, terus tidak merespon WhatsApp. Setelah itu kita dikeluarkan dari grup itu. Bung Banu, ada yang tidak saya mengerti. Tadi Anda sempat mengatakan bahwa memang ada situasi di mana Anda nggak bisa membayar dan minta waktu. Lalu kemudian muncullah, tolong ceritakan ini lebih runtun. Kapan Anda merasa, kan Anda meminjam, lalu Anda merasa tidak mampu membayar. Ya. Nah, tapi kemudian setelah Anda bayar 2 tahun kemudian ada seperti ini. Saya belum nangkep nih sequence-nya nih. Ya, jadi gini. Runtutannya 2 tahun yang lalu saya terjerat pinjaman online. Lalu saya belum mampu untuk bayar sampai akhirnya orang tua saya membantu dan melunasi semua. Setelah melunasi semua, tahun berikutnya tidak ada apa-apa. Lalu muncul lagi ada beberapa debt collector yang menagih, dan foto-foto lama itu muncul lagi. Jadi menunjukkan kesan saya meminjam lagi. Oke, coba sebutkan tahun berapa Anda meminjam, tahun berapa Anda melunaskan, dan kemudian tahun berapa identitas pribadi Anda disebarluaskan? Itu di pertengahan 2018 saya minjem? Tidak sanggup ya, sudah terjerat dan tidak ada uang lagi untuk mengembalikan. Karena saya saat itu juga berpikir kok bunganya makin gede, besar, makin besar, dan saya juga berpikir udahlah ini saatnya stop, saya mau bayar semua, tapi ternyata uangnya tidak cukup dan saya dikejar-kejar terus sampai akhirnya orang tua saya membantu untuk melunasi semua. Oke, di bail out lah ya sama orang tua ya? Ya. Dilunasi. Jadi sebenarnya 2018 itu udah clear, lunas semua? Ya. Oke. Lalu kapan kemudian identitas Anda disebarkan ke semua orang sebagai maling? Itu 2 tahun kemudian? Iya. Yang mana itu tahun lalu, 2020? Iya, betul. Oke. Apa saja identitas yang disebarkan? Seperti apa? Identitasnya itu ada foto saya lagi santai di rumah, ya kan, sedang menguras akuarium, terus ditulis di situ, dieditnya, pertama itu ada maling kotak amal, kedua seorang pedofilia. Seorang pedofilia? Iya. Foto Anda dengan jelas wajahnya? Ada background, foto saya, nama lengkap, nomor telepon, tapi tidak ada alamat. Di bawahnya itu tulisannya, buat saudara-saudara, hati-hati terhadap orang
orang di foto ini, apabila Anda memiliki anak umur 5 sampai 7 tahun, harus dijaga baik-baik karena orang ini seorang pedofilia. Terus di bawahnya itu Polda Metro Jaya dan nomor telepon. Nah, awalnya saya sempat kaget loh, ini maksudnya apa? Dan di bawah itu kan tulisan Polda Metro Jaya. Tapi nomor teleponnya bukan nomor telepon kepolisian, justru malah nomor telepon saya sendiri. Ketika adik saya ngecek, ya udah coba telepon aja, bener nggak nih Polda Metro Jaya? Pas dicek, loh, kok ini nomor telepon Mas sendiri ya? Itu disebarkan kemana foto Anda dan kemudian diberikan labeling seorang pedofilia, itu disebarkan kemana saja? Random, semua yang ada di kontak handphone Anda? Ya, jadi dari polanya sebenarnya gini Mbak, dari semua kontak itu mereka randomnya itu melihat dari 3 bulan terakhir panggilan kita di log panggilan. Terus atau bisa juga mereka melihat dari SMS kita itu selama 3 bulan terakhir dengan siapa aja. Oke, berarti dia bisa mengakses panggilan masuk, panggilan keluar, termasuk juga kontak ya? Iya, betul. Oke, tapi saya nggak ngerti, Anda kan ngutang, meskipun sempat punya ketidakmampuan bayar on time gitu, Anda utang di pinjol, tidak bisa bayar on time, tapi toh akhirnya Anda melunaskan itu semua dan ada butuh 2 waktu. Apa motifnya pinjol ini harus menyebarluaskan identitas Anda dan kemudian mengatakan kemana-mana ke seluruh kontak Anda bahwa Anda adalah seorang pedofil? Nah, jadi gini Mbak, setelah saya pelajari dan saya pernah bertemu dengan beberapa teman-teman yang gagal bayar atau jadi korban pinjol juga. Ketika kita melunasi, secara otomatis data kita itu akan jadi data yang baik dan menggiurkan untuk diperjualbelikan oleh para debt collector. Nah, karena kesalahan saya yang dulu 2 tahun yang lalu, data saya sudah di-copy sama mereka. Nah, mungkin ada beberapa debt collector yang iseng, mereka mencari uang, terus menakut-nakuti saya, teman-teman dan keluarga saya disuruh patungan, dan tujuannya untuk mereka mencari uang aja. Oke. Karena kalau di aplikasinya saya udah nggak ada apa-apa. Ya, jadi motifnya siapa tahu bisa ada yang ketipu gitu? Betul. Oke, kalau misalnya kayak kotak amal, siapa tahu ada yang transfer gitu. Tapi kalau untuk menistakan reputasi Anda sebagai seorang pedofil, apa untungnya buat pinjol? Nah, ini sebenarnya Pak, ini kan terbagi 2. Pinjol itu kan ada PT-nya sendiri, walaupun itu ilegal ya. Nah, mereka itu bekerja sama dengan perusahaan atau PT dari debt collector. Nah, kalau saya perhatikan dan teliti, terkadang kalau kita sudah lunas di PT-nya, si DC ini kan debt collector ini juga sudah memegang data kita. Nah, mereka lah yang kadang ada yang iseng atau jahil untuk mencari uang lagi. Iseng atau jahil untuk apa? Untuk mendapatkan uang dari nasabah-nasabah yang ini orang dulu kita kejar-kejar, ternyata dia bisa bayar. Oke, jadi untuk mempermalukan? Iya. Oke, baik. Saya tadi kita sudah mendengarkan 3 pengalaman korban kejahatan pinjol. Ada yang 2 orang tidak pernah mengutang, tapi kemudian karena uangnya sudah masuk dan dipaksa untuk membayar sesuai dengan bunganya. Sekarang saya mau wawancara yang juga mengetahui banyak lika-liku dunia pinjaman online. Sudah ada Prabu. Dia adalah admin akun Twitter pinjolers.official. Bung Prabu, Anda dianggap tahu nih lika-liku pinjol ini. Gimana sih yang sampai saat ini saya belum bisa mendapatkan gambaran clear bagaimana pinjol ini kok bisa tahu kontak yang ada di seluruh handphone kita? Jadi gini Mbak, pas kita download aplikasinya, dari isi data itu otomatis semua isi handphone kita tercopy datanya. Gimana maksudnya? Jadi ada aplikasi kita klik. Iya. Oke. Jadi gini, kalau sekarang kan lewat marketingnya lewat link. Nah, ketika linknya itu kita klik, otomatis kita
install dari aplikasi tersebut. Nah, setelah terinstall, kita isi data itu otomatis semua data handphone kita terkopi. Dari kontak, log telepon, SMS, garis, semua terkopi. Oke, apakah semua aplikasi seperti itu? Kan kita banyak tuh aplikasi di Play Store atau Iya, semua Apple. seperti itu kecuali yang legal. Itu rata-rata ilegal yang seperti itu. Oke, ada 100% ilegal seperti itu, Mbak. Oke, jelaskan pada penonton Rossi kalau kita mengklik aplikasi ini atau alamat link ini adalah alamat link atau aplikasi yang akan menyedot data kita. Apa sih cirinya? Cirinya udah kelihatan dari bahasanya aja kan, ada yang secara belak-belakan itu pinjaman online, ada juga yang berbentuk tagihan dan orang penasaran kan, kok gua ada tagihan gitu kan. Ketika diklik, otomatis terinstall dan isi data itu otomatis tersedot semua data yang ada di handphone. Oke, kalau saya ingin merangkum apa yang Anda katakan, jadi biasanya kalimat pengantarnya bombastis dan biasanya dia memadukan antara kata dan angka ya. Jadi misalnya, halo Rossi, Rossinya R051 gitu ya. Ya betul. Nah itu adalah aplikasi atau website yang tidak boleh di-download sama sekali. Itu langsung nyedot isi HP kita? Ketika kita download itu otomatis tersedot. Oke, saya mau Apalagi tanya. kita kalau udah isi data. Oke, saya mau tanya Bung Dodi sama Bung Bobby yang sini. Anda pernah merasa mendownload itu nggak? Aplikasi yang agak aneh-aneh gitu deh. Saya nggak pernah, Mbak. Sama sekali saya nggak pernah download aplikasi itu. Makanya saya pas begitu di WhatsApp, Kaget. saya tanya nama aplikasinya apa, saya langsung cek di Play Store. Pada saat di Play Store nggak ada, saya udah mulai curiga gitu. Saya langsung bilang dan saya balik WhatsApp, saya nggak pernah nginstal sama sekali itu aplikasi gitu. Oh, oke. Kalau gitu Bung Prabu, kalau misalnya contoh seperti ini, itu berarti random aja ya orang ngasih kredit ke nasabah atau orang kayak kita? Nggak semua aplikasi itu nggak ada di Play Store, kadang-kadang lewat website juga ada. Jadi Anda tetap mencurigai kita pasti pernah mengunduh itu? Iya, kalau nggak gitu nggak mungkin masuk, Mbak. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin Jadi tanpa ya. sengaja, mungkin ketika kita lagi lihat aplikasi yang biasa, apakah itu Facebook, Instagram, Twitter, atau apapun, email, jadi kita tanpa sengaja mendownload itu ya? Ya betul, nggak mungkin tiba-tiba. Oke, Anda banyak mempublish cara kerja penagih utang. Ya, kita lihat dulu sedikit bagaimana kejamnya mereka yang menagih utang pada para nasabah. Ya udah, kau nggak usah bayar. Dengar, kau nggak usah bayar. Siapa nanya kontak-kontak? Ingat ya, kau nggak usah bayar. Gua bikin malu si keluarga lu, utang 600 saya nggak buat bayar lu. Jangan batuk begitu lu, udah mau mati pakai batuk lu. Utang bayar lu, nek utang lu bayar. Sadis-sadis ya, tapi kalau saya lihat ini sengaja kami samarkan, tapi juga Anda Bung Prabu, rata-rata masih anak-anak muda ya? Iya, rata-rata baru lulus, kadang-kadang lulus SMP juga udah bisa. Wow, jadi kalau kita lihat istilahnya masih bacil-bacil gitu ya. Tapi kalau di telepon kayaknya mereka galak banget gitu. Jadi itu cara mereka untuk menagih utang, maki-maki, itu kayak gitu? Betul, tujuannya untuk biar nasabah takut dan segera membayar utang. Oke, apalagi yang Anda ketahui cara mereka selain di telepon, dimaki-maki seperti itu, meruntuhkan atau mental, apalagi? Kalau di awal-awal sih cuma sebar data lewat WhatsApp. Kalau sekarang udah masuk ke medsos, TikTok segala macam dia udah masuk. Yang mengerikan dari bagaimana pinjol ini menagih utang adalah mereka menghubungi kontak yang ada di handphone nasabah, kemudian identitas foto seperti tadi Banu itu dengan foto dia seorang pedofil, itu identitas kita disebarkan, ada foto dia pengutang, dia maling, itu common practice ya? Iya. Jadi teman-teman yang ada di kontak kita itu ikut diteror? Betul, terutama yang sering kontak orang-orang terdekat, biasanya seperti itu.
Jadi secara nggak langsung bikin debt collector dadakan di lingkungan sekitar mereka biar lebih tertekan dan segera membayar hutangnya. Danu mengalami itu? Iya, Mbak. Anda gimana melalui itu ketika foto Anda disebar? Ketika foto itu disebar, saya juga pertama kaget. Tapi saya pikir, kok muncul lagi ya? Ya, saya sempat ingat-ingat dan sudah tidak ada apa-apa. Jadi saya belajar untuk cuek aja gitu kan. Loh, saya nggak punya utang. Terus Anda langsung cuek atau sempat down banget? 2 tahun yang lalu saya sempat down banget sampai akhirnya ketemu beberapa teman yang bilang, loh, sampai udah lunas, buat apa lagi takut? Dan kalau memang itu benar sampai punya utang lagi, ya coba ditelepon, ditanya. Karena ada beberapa kali yang WhatsApp ke saya juga, tolong KSP hidup hijau juga, sama persis. Anda pernah nggak merasa ini kurang ajar nih? Saya udah bayar tapi masih ini. Anda pernah berusaha melawan nggak? Saya berusaha melawan dan saya mencari tahu kantor debt collector itu, bahkan ada debt collector itu sendiri juga ada yang pernah berani ketika saya bilang ya udah kita ketemu aja karena saya nggak pernah utang. Dulu saya pernah utang dan saya nggak ada utang. Kita ketemu aja. Berani mereka? Sebelumnya mereka nggak berani, mereka nggak mau ya kan. Ya udah bayar aja kau. Mereka biasanya dengan gaya bahasa orang-orang timur. Lalu karena saya sudah ada pengalaman itu dan saya akhirnya tahu dari beberapa teman kantornya di sini, saya gertak balik. Di mana sih kantornya? Yang satu ada di Jakarta, satu di Tangerang. Satu Tangerang, satu lagi Jakarta. Ya. Oke. Tapi nggak ada ketika Anda menghampiri kantornya nggak ada yang berani keluar? Nggak. Jadi saya nggak keluar, Mbak. Jadi ketika saya sampai, saya telepon, diangkat, saya bilang saya depan kantor. Ya, coba keluar, saya fotoin, security-nya yang keluar nahan. Sampai akhirnya saya bilang, Pak, Bapak, saya tahu Bapak security di sini mengamankan. Saya nggak mau marah-marah, Pak. Saya cuma mau ketemu orang ini. Karena orang ini sudah mengancam mau membunuh keluarga saya. Ya kan, terutama ibu saya yang dicecar habis. Bilang ibu saya seorang, maaf, perempuan tidak benar. Terus, bahkan ibu Anda juga ikut dilecehkan gitu? Iya. Ketika ditelepon itu, saya sangat gak terima gitu. Karena saya tidak punya utang apa-apa lagi, tapi dia bawa orang tua, saya samperin ke kantornya, nggak ada yang berani keluar. Oke. Jadi mereka hanya berani dalam komunikasi melalui WA atau telepon. Tapi ketika mereka harus bertemu, mereka pasti akan berusaha untuk menghindar. Betul. Ya, itulah salah satu ciri khas dari pinjaman online. Kejahatan di balik pinjaman online kian subur terjadi. Apa yang bisa kita lakukan oleh para korban? Saya kembali saat lagi.